Di era ketika mayoritas produsen berlomba membuat smartphone dengan layar di atas 6 inci, Iko justru mengambil langkah berlawanan. Mereka merilis Mind One Pro, sebuah smartphone mungil yang hadir dengan filosofi, tidak semua orang butuh layar besar. Sebuah pilihan yang bisa dibilang berani, bahkan sedikit nekat, mengingat pasar saat ini nyaris sepenuhnya didominasi perangkat jumbo. Desain ultra kompak dengan layar kecil. Mind One Pro punya ukuran hanya 86 x 72 mm dengan ketebalan 8,9 mm. Angka ini membuatnya hampir seukuran dompet kecil, bukan smartphone modern pada umumnya. Layarnya berukuran 4,02 inci dengan panel AMOLED, dilindungi kaca safir. Iko sengaja tidak memberikan screen protector tambahan karena material ini sudah terkenal tangguh terhadap goresan. Dari segi ergonomi, perangkat ini jelas terasa sangat berbeda, ringan, mungil, dan praktis dimasukkan ke saku kecil sekalipun. Antarmuka dengan fokus AI. Sistem operasi yang digunakan adalah Iko AI OS, berbasis Android 15. Fokus utamanya adalah pengalaman sederhana dengan dukungan kecerdasan buatan. Fitur-fitur seperti penerjemah real-time, ringkasan teks, voice note, podcast, hingga asisten AI sudah bisa berjalan out of the box tanpa login atau langganan berbayar. Lebih menarik lagi, pengguna bisa berpindah ke mode bebas distraksi hanya dengan satu tombol. Praktis bagi mereka yang ingin memisahkan antara urusan kerja dan hiburan. Konsep dual mode ini jarang ditemui di smartphone mainstream dan jelas jadi salah satu daya tarik Mind One Pro. Kamera serba bisa dengan mekanisme putar. Di sektor kamera, Iko menanamkan sensor Sony 50 megapiksel dengan OIS dan bukaan f1.88. Satu hal yang paling unik, kamera ini bisa diputar 180 derajat. Artinya pengguna hanya punya satu modul kamera yang bisa difungsikan baik sebagai kamera utama maupun kamera selfie. Pendekatan ini bukan hanya hemat ruang pada bodi mini, tapi juga memastikan kualitas foto selfie setara dengan hasil kamera utama. Sebuah solusi sederhana yang efektif. Performa ringan dengan fokus efisiensi. Untuk dapur pacu, Mind One Pro menggunakan MediaTek MT8781, chipset low power yang didesain untuk efisiensi. Baterai yang ditanamkan hanya 2200 mAh, kapasitas yang terlihat kecil dibanding smartphone modern. Namun berkat sistem operasi ringan dan efisiensi SoC, perangkat ini tetap bisa bertahan seharian. Hal menarik lain adalah keputusan Iko untuk tidak menghadirkan konektivitas 5G. Mereka secara terbuka mengklaim bahwa jaringan 4G Plus lebih stabil, hemat daya dan lebih ramah untuk kebutuhan roaming global. Ini langkah yang cukup kontroversial, tapi di saat yang sama menunjukkan positioning Iko yang tidak sekedar ikut tren. vSIM dan Novalink, koneksi internet bawaan Mind One Pro. Mind One Pro dibekali dua sistem koneksi internet langsung dari pabrik. Pertama, vSIM yang bisa digunakan di lebih dari 140 negara untuk browsing, streaming, bahkan hotspot. Kedua, Novalink, layanan koneksi gratis khusus untuk fitur AI yang tersedia di lebih dari 60 wilayah. Tanpa SIM fisik dan tanpa Wi-Fi, perangkat ini bisa langsung online sejak dinyalakan. Fitur ini bisa jadi nilai jual penting bagi traveler maupun pengguna yang ingin selalu terhubung tanpa ribet. Aksesoris ekspansi, keyboard fisik dan audio hi-fi. Iko juga menghadirkan casing tambahan yang membuat Mind One Pro semakin fleksibel. Aksesoris ini membawa keyboard QWERTY fisik, DAC Cirrus Logic untuk audio lossless, jack audio 3,5 mm, dan baterai tambahan 500 mAh. Dipasang dengan sistem magnetik, tanpa perlu pairing, langsung siap dipakai. Untuk pengguna yang suka mengetik cepat atau penikmat musik hi-fi, casing ini bukan sekedar pelengkap, melainkan upgrade fungsional. Dukungan developer dan komunitas. Tidak berhenti di sana, Iko juga membuka peluang bagi komunitas developer dengan janji merilis source code dan driver penting. Artinya Mind One Pro punya potensi besar untuk dikembangkan lewat custom ROM. Namun ada catatan penting, garansi resmi akan hangus jika perangkat diutak-atik. Meski begitu, kebijakan ini tetap jadi angin segar, mengingat sebagian besar produsen mainstream cenderung sangat tertutup soal software. Harga dan segmentasi pasar. Mind One Pro ditawarkan lewat Kickstarter dengan harga $469 Amerika Serikat, sementara paket Early Bid dibanderol $369 Amerika Serikat. Angka ini memang tidak murah untuk smartphone berlayar kecil, tapi jelas membidik pasar khusus. Pengguna yang lebih menghargai portabilitas, efisiensi, dan koneksi global ketimbang layar besar dan performa gahar.
Kesimpulan, Mind One Pro adalah bukti bahwa inovasi tidak selalu soal spesifikasi tertinggi atau ukuran layar terbesar. Iko menawarkan alternatif radikal, smartphone mini dengan ekosistem AI, konektivitas global, kamera fleksibel, dan aksesoris yang benar-benar menambah fungsi. Bukan perangkat untuk semua orang, tapi justru disitulah daya tariknya. Di tengah homogenitas smartphone modern, Mind One Pro berani tampil beda, dan mungkin itu yang membuatnya relevan.